secara kelembagaan, One Team Press telah melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan. Kita berikan nasihat dan pertimbangan disingkat Nastim. Itu tentu substansinya, isinya tidak bisa dipublikasikan sesuai ketentuan. Tapi bahwasanya One Team Press senantiasa hampir setiap bulan mengirimkan Nastim, dan pada saat tertentu juga yang dianggap urgent, One Team Press mengirimkan nasihat dan pertimbangannya untuk dipertimbangkan oleh Bapak Presiden. Bisa diterima, bisa tidak, tergantung pada beliau. Kami lakukan tentu secara kolektif, kolegial. Saya kira itu suatu hal yang baik, karena bukan pemikiran orang per orang. Setelah pun terkumpul, diperbaiki, dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu singkat, sehingga mudah dimengerti oleh Bapak Presiden sendiri, dan kemudian bisa jadi membantu beliau dalam mengambil kebijakan penting, baik untuk bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Saya sendiri juga menggali dan mendapatkan berbagai pandangan, berbagai saran, pendapat sebagai bagian dari mengumpulkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi aspirasi dari publik, yang kemudian mereka merasa belum menemukan cara yang bisa efektif sehingga bisa langsung ada reaksi oleh pemerintah, terlebih-lebih oleh Presiden. Misalnya ketika saya ke Nanggroe Aceh Darussalam, baru minggu pertama saya diangkat Presiden, itu ada kunjungan ke sana dan berbincang-bincang kebetulan dengan masyarakat sampai pada Pak Wali Nanggroe Aceh yang bertemu pada saya, yang mengatakan beliau ingin sekali sampaikan pesannya kepada Bapak Presiden untuk disampaikan langsung kepada Presiden, mungkin melalui One Team Press. Saya katakan ya silakan, apa sebetulnya persoalannya. Mereka itu mengatakan bahwa masyarakat Aceh dan Wali Nanggroe Aceh sendiri yang dianggap dituakan di sana tidak ingin terjadi lagi konflik gitu ya, kedua kalinya. Kalaupun ada, harus ada dicegah, harus ada upaya pencegah. Apalagi mereka sudah punya perjanjian Helsinki, jadi itu acuan mereka. Dan karena dipandang ada beberapa yang masih belum berjalan sebagaimana bunyi ketentuan pasal-pasal dalam MOU tersebut atau dalam perjanjian tersebut, maka ada beberapa saran. Intinya saran tersebut kami sampaikan dan mendapatkan respon yang positif, karena niatnya baik dua-duanya. Bapak Presiden jelas ingin semua apa yang sudah disepakati dijalankan, dan tentu ingin perdamaian itu abadi. Dari pihak Wali Nanggroe Aceh dan warga ex-Dam juga menyatakan seperti itu. Itu yang pertama dan terakhir, ada konflik seperti itu supaya jangan terulang lagi. Jadi dengan dasar niat baik lebih mudah cara penyelesaian apa yang diharapkan. Ini satu contoh. Contoh yang lain juga ketika saya ke Sulawesi Selatan sebelum pandemi, jadi hanya 1 bulan, karena bulan Februari Maret sudah mulai suasana pandemi, sudah kami dilantik Desember, akhir Desember, baru bergerak Januari, Februari suasana sudah berubah. Di Sulawesi Selatan juga seperti itu. Kami meninjau suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat baik. Jadi masyarakat ekonominya bangkit setelah berpuluh-puluh tahun mereka itu hidup nelayan yang sangat tradisional. Ikan ya kalau nggak laku ya busuk saja atau diasinkan. Sekarang sudah bisa ada cold storage, ada freezer. Sumber listriknya ada bantuan hibah dalam bentuk
surya, panel surya, sehingga boleh dikatakan tidak ada maintenance. Walaupun harus dipelihara, dibersihkan dan sebagainya, dan itu dilakukan oleh warga pemuda-pemuda setempat. Ini satu contoh, dan saya sampaikan kepada Pak Presiden juga melalui Tim Pres supaya secepatnya pulau-pulau terluar, pulau-pulau yang terpencil itu umumnya yang dihuni oleh penduduk yang tidak banyak, tapi ada, misalnya sampai 3.000 orang, ada yang hanya 500 kakak, tapi kan mereka juga rakyat kita, punya KTP, punya apa, jadi perlu dapat perhatian, terutama mereka sumber listriknya. Nah seperti itu, karena belum lama ini ada kebijakan pemerintah untuk memberikan prioritas dan memberikan insentif khusus bagi listrik terbarukan dan yang berkesinambungan, yang baru dan terbarukan. Baru dan terbarukan itu maksudnya yang tidak ada habisnya. Kalau dari fosil minyak kan habis, gas juga habis, tapi kalau matahari ya selama jagat maya pada jagat alam ini ada, ya alam itu ada. Nah itu contoh-contoh seperti itulah yang kami lakukan. Kami juga datang ke Bau-Bau dalam tempo 1 bulan itu kami ke 3 daerah, ke Sulawesi Tengah, ke Aceh, dan Sulawesi Barat, ke Bau-Bau. Itu mereka ingin mendengarkan penjelasan tentang langkah-langkah pemerintah soal pandemi. Itu bagaimana pandemi. Demikian juga soal Omnibus Law. Jadi kami jelaskan. Jadi tugas-tugas Tim Pres itu bukan hanya bernasihat, tapi juga sedapat mungkin menyampaikan kepada publik tentang kebijakan presiden, kebijakan pemerintah. Itulah bentuk-bentuk kontribusi mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Kami juga melakukan menerima kedatangan, bahkan kami juga ikut mengambil inisiatif menyelenggarakan semacam seminar. Tapi karena situasi pandemi seperti ini, ya webinar itu. Terakhir yang saya juga ikut mendorong adalah tentang bagaimana pendapat para ahli-ahli di bidang kedokteran terhadap manfaatnya dari kanabis yang selama ini dianggap sebagai barang haram. Ada undang-undang menyebutkan itu masuk golongan 1 narkotika. Mungkin ada hal yang penggunaannya keliru, ya bisa kejadian besar. Tapi pada penggunaan yang benar, itu manfaatnya sangat banyak untuk dunia medis yang masih terbuka untuk disurvei. Dalam undang-undang juga disebutkan bahwa tidak bisa diapa-apakan kecuali hanya untuk riset medis. Bagaimana follow up-nya juga belum jelas. Ya, kami ajakkan silakan berbicara. Dan mereka mulai saya banyak mendengar, baik dari kalangan dokter ahli, kemudian juga praktisi masyarakat yang ada anaknya yang kejang-kejang sejak lahir yang harus 24 jam dirawat dan diberi macam obat tidak ada kecuali dari kanabis baru tenang. Jadi mungkin ada khasiat apa? Jadi jangan, ini kan anugerah Tuhan tumbuh di kita. Mungkin ada pesannya di sini. Jangan langsung dianggap ini barang haram. Coba dilihat dulu. Dan ternyata ya sekarang sedang dikaji, mungkin beberapa bulan ke depan nanti hasilnya mereka akan sampaikan ke kami untuk disampaikan ke pemerintah. Silakan saja inisiatifnya. Hanya saya katakan harus tetap dalam koridor hukum yang ada sesuai dengan undang-undang narkotika. Begitu, itu adalah bentuknya. Ada webinar, ada bentuk diskusi di sini, ya, dan diikuti oleh sekretaris anggota dan tim ahlinya yang mencatat dan kemudian disampaikan kepada rapat pleno Tim Pres. Ya,
kita harus tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Jangan ada pihak-pihak yang memaksakan kehendak lalu menjalankannya dengan cara menghalalkan segala cara sampai pada tindakan kekerasan atau menimbulkan atau mengandalkan simbol-simbol tertentu, simbol-simbol agama, simbol-simbol suku. Itu semuanya bertujuan akhirnya pada situasi yang tidak menguntungkan pada kesatuan bangsa NKRI kita, bisa memecah belah dan bisa menghambat pembangunan. Mereka lakukan, misalnya saja terhadap Omnibus Law. Padahal sudah disampaikan, memang pada awalnya kurang sosialisasi, ya. Tapi sekarang saya kira sudah cukup banyak penjelasan-penjelasan tersebut, terutama isu kaum pekerja, sudah lebih jelas, sudah lebih baik. Keberpihakannya cukup kuat. Ada kepastian, lebih ada kepastian hukum. Misalnya, memang dulu PHK itu 32 kali, sekarang 25 kali. Tapi yang dulu 32 kali itu pun hanya 7% pelaksanaan dari sekian banyak. Lalu kedua, kalau yang lalu dalam undang-undang itu hanya sifatnya perdata. Jadi kalau sampai tidak dilaksanakan, ya pengadilan perdata bisa berkepanjangan, nggak jelas bagaimana finalnya. Tapi kalau sekarang ada ancamannya pidana. Bagi majikan yang tidak melaksanakan tersebut, maka sanksi hukum penjara 5 tahun. Berarti ada kepastian hukum yang jelas, yang berpihak. Tidak benar kalau dikatakan Omnibus Law tidak memihak pekerja, kaum buruh, atau UMKM lebih mementingkan investasi asing. Sama sekali tidak benar. Saya tidak melihat hal tersebut. Nah, ini yang perlu disosialisasikan. Tapi meskipun demikian, ternyata dipergunakan sebagai alat untuk kumpul-kumpul, berdemo yang anarkis dan sebagainya. Nah, ini yang kami sesalkan. Belum lagi simpang siurnya di media sosial, berita yang hoax dan sebagainya. Kadang-kadang saya sendiri kaget juga. Ya, ada apa nih? Saya dicek, oh ini berita 3 tahun yang lalu masuk. Ya, hal semacam ini sebaiknya kita hindarkan. Berikanlah waktu kepada pemerintahan yang sah untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Bagi siapapun, ya tadi tinggal di dalam pemilu kan boleh. Seperti di Amerika Serikat, ada yang suka, ada yang tidak suka pada Donald Trump. Ya, ketika pemilu kelihatan hanya menang orang lain. Itu satu contoh. Itulah berdemokrasi. Kalau tengah jalan memaksakan, itu bukan demokrasi. Jadi mari kita tegakkan demokrasi dengan sebaik-baiknya, kita praktekkan. Ini saya kira juga menjadi bagian dari tugas dalam perjuangan Presiden, menyampaikan kepada masyarakat dengan tegas, dengan jelas, dan berani menyampaikannya. Kami juga meminta supaya pemerintah, aparat penegak hukum khususnya, ya berani bertindak tegas kepada mereka-mereka yang kemarin berbuat kerusuhan, mendalangi kerusuhan, atau mensponsori kerusuhan. Saya kira itu semua juga harus kita bermain pada koridor hukum. Nah, itu yang saya harapkan, sehingga dari kenakan sanksi jangan dibiarkan saja. Pembiaran itu tidak menguntungkan. Itu, Meli, terima kasih. Ya, saya tuh dari kecil kan sangat mengagumi tokoh-tokoh yang saya baca di buku cerita. Waktu saya kecil kan terbatas ya, tahun 50-an, 55-an, 57. Tapi ya saya kejar bacaan-bacaan yang ada, seperti rasa kekaguman saya kepada Presiden pertama Bung Karno, dan juga pada tokoh-tokoh lainnya, tokoh nasional kita lainnya. Tapi khusus pada Bung Karno memang saya ada pedulian tersendiri,
Seingat saya waktu itu di Cirebon, kota saya, kota orang tua saya di sana. Itu sengaja saya datang ke stasiun kereta api menjemput tanpa ada yang nyuruh. Masih kecil, umur 8-9 tahun, pakai sepeda dari tempat saya ke sana dan melihat beliau, wajahnya beliau begitu sangat memberi kekaguman, karena selama ini hanya lihat di koran foto-foto, belum ada televisi gitu, dan di film-film TFN di bioskop saja. Karena penjelasannya itu bisa dimengerti juga, meskipun kami anak bisa paham, tidak seluruhnya, tapi semangat untuk melakukan upaya-upaya untuk membangun bersatu negara ini, menghargai kemajemukan, menghargai kebinekaan, itu sudah kami terima, kami masuk dalam pikiran kami, meskipun masih itu kalau anak-anak saat itu. Jadi semua itu juga memberi inspirasi kepada saya, memberi inspirasi bahwa kalau sesuatu itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berjuang, dengan bersedia mengorbankan apapun jiwa raganya sekalipun, pasti akan tercapai kemerdekaan. Nah, itulah yang memberi inspirasi pada saya, meskipun saya juga menghargai tokoh-tokoh lain yang tokoh dunia ya, di bidang ekonomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Kata-kata yang punya prestasi yang besar, saya kira tidak dilupakan oleh masyarakat. Saya kira Indonesia punya harapan besar, atau patutlah kita mengharapkan kepada Indonesia, karena Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber-sumber daya alam yang luar biasa. Panel surya, kita dulu memiliki sumber kayu, nah, kayu kita batasi demi lingkungan hidup. Lalu yang kita juga memperoleh minyak di bawah tanah, kita juga ada gas, tapi kemudian lama-kelamaan sadar bahwa ini semakin lama semakin kurang. Pernah kita 1,6 juta ton drifting, sekarang tinggal 700 ribuan. Tahun ini 700 ribuan, APBN kita 700 ribuan. Kita harus bagaimana meningkatkan dengan secondary atau yang ketiga kali bisa muncul lagi, meskipun tidak sebanyak, tapi jangan sampai makin tambah itu. Kita ini sekarang sudah termasuk negara importer, bukan eksportir, importer minyak. Jadi saya kira harapannya ke depan agar kita mampu melakukan langkah-langkah yang bisa mengantisipasi ke depan, sehingga negara kita bisa leading dengan negara yang lain. Karena alhamdulillah kita bisa menggantikan itu minyak, gas dengan yang sifatnya terbarukan, dari gelombang laut, dari kincir angin, dari panel surya, panel surya. Itu semua tinggal diolah dengan teknologi tinggi, menghasilkan listrik yang tidak memerlukan bahan bakar minyak. Paling minyak untuk oli pelumasnya saja. Jadi tentu semakin kecil penggunaannya. Artinya ketergantungan kita pada impor ini semakin rendah. Sebab kita di sisi yang lain meningkatkan lifting minyaknya dari 700 bisa naik sedikit, naik lagi, meskipun mungkin sulit mencapai seperti yang semula di 1,6 juta, tapi kalau ada kenaikan ditambah permintaan untuk bahan bakarnya menurun, karena nanti ada mobil listrik, motor listrik, semuanya listrik. Bahkan sekarang di rumah saya sendiri pun sebagian sudah menggunakan panel surya, sehingga mengurangi beban. Kalau seluruh rumah di Indonesia, kebetulan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan seperti itu, kebijakan roof panel, roof solar panel. Jadi di rumah-rumah itu
sudah dirancang pada saat membangun, nggak usah pakai genteng, tapi gentengnya dari solar panel tersebut. Itu sebuah langkah yang sangat strategis ke depan, mengurangi juga penggunaan bahan baku batu bata dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain bisa menghasilkan listrik. Saya kira itu yang tentu diharapkan untuk digenjot terus. Industri 4.0 kita sudah memasuki tahap tersebut. Ini artinya negara kita itu saya yakin tetap survive ke depan. Pandemi maupun pasca pandemi, insya Allah kita akan tetap survive, dan bukan hanya survive, bisa leading sebenarnya. Bisa leading, mudah-mudahan kita sekarang G20, nanti kalau bisa tidak lama lagi G7. Saya sudah dari 7 negara besar, sehingga peranan kita tidak saja di lokal, tidak saja di ASEAN, tapi juga dunia. Indonesia kaya akan sumber dan kuat. Jadi ke depan kita dengan bermodalkan kekayaan sumber-sumber. Sumber itu ada dua, sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan itu menjadikan Indonesia akan kuat.